Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafina Amalia Hanifan dari kelas 12 IPS. Di sini saya akan mengerjakan ujian praktek TIK yang akan menjelaskan menghindari perilaku tercela. Di sini perilaku tercela ada 3 macam. Yang pertama israf, yang kedua tabzir, yang ketiga ada bakil. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu israf. Israf merupakan perilaku tercela. Secara bahasa, kata israf berarti berlebih-lebihan. Dalam Islam, israf ditunjukkan untuk semua tindakan manusia yang melebihi kadar yang dibutuhkan. Israf termasuk perbuatan yang dipandang tidak baik. Bahkan dalam beberapa hal dilarang oleh agama. Israf atau berlebih-lebihan dilarang oleh agama. Israf dapat dilakukan manusia dalam banyak tindakan keseharian. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu contoh dan bentuk israf. Di sini ada israf dalam bentuk makanan dan minum. Israf dalam makan dan minum sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan semua yang ada di bumi ini untuk kepentingan manusia. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas melarang kita untuk berlebih-lebihan saat kita makan dan minum. Seperti di Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Lalu di sini ada israf dalam berbicara. Israf lain yang dilarang dalam agama adalah israf atau berlebihan saat berbicara. Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga lisan agar tidak mudah berbicara yang berlebih-lebihan. Jika tidak dapat berkata yang baik dan bijaksana, lebih baik diam. Lalu selanjutnya ini ada israf dalam perbuatan. Tentu Anda pernah mendengar istilah overacting. Overacting adalah berlebih-lebihan saat melakukan sesuatu hingga terkesan dibuat-buat. Sikap overacting ini tentu tidak disukai oleh orang lain. Overacting dapat kita temukan dalam banyak sekali bentuknya. Misalnya berlebih-lebihan saat mengendarai mobil baru atau berlebih-lebihan dalam berpakaian. Lalu selanjutnya ini ada israf dalam menuntut hak. Israf ini dilakukan dalam keadaan umum dan terkadang muncul dalam tindakan yang bersifat aksi. Israf dapat juga terjadi saat kita berusaha menuntut hak secara membabi buta. Contoh yang paling mudah adalah saat kita merasa disakiti oleh tindakan orang lain. Saat itu kita merasa disakiti, maka kita akan berusaha membalasnya dengan kadar yang berlebih-lebihan, bahkan melampaui batasnya. Lalu yang kedua, di sini ada tabzir. Tabzir adalah pemborosan. Sebagai seorang Islam, harusnya kita ittiba. Rasul yang selalu mengajarkan untuk hidup dalam kesederhanaan, tidak dalam kemewahan, bahkan pemborosan. Namun kenyataannya sekarang ini banyak di kalangan muslim yang dengan sadar maupun tidak hidup dengan hura-hura menghambur-hamburkan harta. Yang pertama, ada dalil tentang larangan tabzir. Boros merupakan tabiat setan yang harus dihindari setiap muslim dalam berbagai situasi dan keadaan. Sikap boros akan menimbulkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sebagai berikut. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Quran Surat Al-Isra ayat 26. Demikian pembahasan saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.